Ya, Presiden Prabowo Subianto resmi memberikan gelar kepada 10 orang tokoh nasional yang memiliki jasa untuk bangsa. Dan bagaimana tanggapan keluarga? Dan malam hari ini di sesi pertama To The Point, kami akan membahasnya bersama dengan para ahli waris. Yang pertama, kami akan berbincang bersama dengan Marsini. Beliau adalah kakak dari Marsina, yang dikenal sepak terjangnya dalam kalangan pekerja kita. Ya, Marsina lahir di Ngelundo, Nganjuk, Jawa Timur pada 10 April 1969 dan ia dikenal sebagai buruh pabrik arloji PT Catur Putra Suri atau CPS di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, dan pada awal 1990-an ia tampil sebagai simbol keberanian buruh perempuan yang menuntut keadilan setelah memimpin aksi mogok menolak keputusan sepihak terkait dengan upah minimum. Setelah aksi itu, ia ditemukan tewas pada 8 Mei 1993 dengan tanda-tanda kekerasan dan hingga kini kasusnya memang belum tuntas secara hukum. Tapi demikian, nama Marsina telah menjadi ikon perjuangan hak asasi pekerja di Indonesia dan juga di internasional. Gelar pahlawan nasional diberikan sebagai bentuk pengakuan terhadap pengorbanan dan idealismenya dalam menegakkan keadilan sosial. Kami sudah tersambung kembali dengan Marsini yang merupakan kakak dari Marsina. Ibu Marsini, selamat malam. Selamat malam. Iya, apa kabar Ibu malam hari ini? Iya, kabar baik. Masih di Jakarta atau sudah pulang ke Jawa Timur ini, Bu Marsini? Masih di Jakarta. Baik, masih di Jakarta. Jadi Bu Marsini merupakan iya. kakak dari almarhumah Marsina ya Bu ya? Iya. Baik. Dan ketika pertama kali Ibu Marsini mendengar nama Marsina akan dinobat atau akan disematkan sebagai pahlawan nasional, gimana reaksi Ibu dan juga keluarga? Ya, reaksi saya itu, karena saya itu yang penting itu sudah di tangan. Jadi gelar itu sudah di tangan, itu baru yakin dan percaya. Tapi kalau masih akan itu saya belum merasakan, istilahnya ya ada rasa alhamdulillah. Tapi kalau belum itu saya enggak pernah menjawab untuk pertanyaan, tapi kalau sudah saya bisa menjawab. Dan akhirnya hari ini sudah bisa menjawab Bu ya? Iya. Ya, apa suasana hati Ibu tadi menyaksikan ataupun berada di upacara penganugerahan itu bersama dengan saudara kandung lain ya Bu ya? Iya, adik saya. Iya. Suasana hati Ibu gimana tadi Bu ketika tiba di tempat kehormatan langsung diberikan gelar pahlawan oleh Presiden Prabowo Subianto? Rasanya di tempat istana itu aja melihat foto yang dipasang besar dan di tempat saya berdiri untuk menerima itu sudah rasanya sudah ya hati kita itu seakan terlepas dari fisik saya dan saya itu saya ajak bicara adik saya almarhum, ya Allah adik saya sudah membawa adik dan saya di depanmu telah mengantar saya di istana karena adik, perjuangan adik sampai kamu meninggalkan dunia ini. Ya. Jadi kalimat itu sempat terucap Bu ya dalam hati ya. Iya, betul. Dan apakah keluarga memang sudah lama menantikan pengakuan seperti ini, Bu Marsini? Dikatakan penantian itu rasanya saya ini mengalir apa adanya. Pemerintah kalau sudah mengakui apa jasa-jasanya adik saya, itu pasti akan menerima hak yang untuk adik saya. Untuk misalnya berkeinginan menggebu mengusulkan, kalau saya menyadari fakta itu kalau tidak ada dukungan dari berbagai pihak itu rasanya juga mustahil. Ya. Baik, kalau menurut Ibu Marsini atau mungkin juga adik tadi yang mendampingi Ibu Wijiati Bu ya, kalau tidak salah ya. Betul. Ya, dan tepat berada di samping foto besar dari almarhumah Marsina yang ditempatkan di penyangga kayu. Itu sangat sangat sakral sekali kalau kita melihat tadi upacaranya tadi ini Bu. Nah, apa yang membuat menurut keluarga lah yang membuat perjuangan Marsina itu dinilai begitu berarti bagi banyak orang? Iya, karena yang saya tangkap dan yang saya dengar
selama ini menginspirasi untuk kaum buruh, memperjuangkan kaum buruh Ya. dan keberaniannya untuk berjuang di buruh untuk meningkatkan taraf kesejahteraan buruh. Itu yang luar biasa Ya. Dan dengan sampai kegigihannya. sampai saat ini kan nama Marsinah itu masih sering disebut sebagai simbol perjuangan kalangan pekerja atau kalangan buruh. Nah, Iya, betul. mungkin bisa sedikit cerita Bu Marsini, bagaimana karakter Marsinah di mata keluarga sebelum beliau dikenal sebagai aktivis buruh, Bu? Di mata keluarga, adik saya itu memang anaknya ya tanpa beban rasa takut kalau memang itu benar. Jadi dia berani bersuara atau bertindak kalau itu merasa benar. Ya. Begitu. Ya. Tetapi cukup ramah juga kalau dengan keluarga, adik kakaknya begitu, Bu? Oh, ramah sekali. Ramah sekali. Betul, ya ramah, ya sayang. Bahkan kalau pulang itu karena punya keponaan, ya ke sepupu-sepupu itu ya baik, dioleh-olehi kalau pulang. Pulang kerja begitu ya Bu ya? Iya, kalau sambang ke desa. Ya. Tetapi apakah almarhumah pernah bercerita mengenai tekanan yang ia hadapi di tempat kerja sebelum peristiwa itu terjadi, Bu? Ya memang dikatakan tekanan itu saya waktu itu belum memahami ke situ bagaimana rasa. Tapi memang ada sesuatu yang diceritakan. Ada sesuatu? Oke. Iya. Ya. Dan seringkali diceritakan kepada pihak keluarga itu seperti apa suasana kerjanya dan bagaimana posisinya ketika itu sebagai aktivis buruh di tempat kerjanya. Ya karena adik saya itu ya itu zaman bekerja ya merasa tidak enak itu di lingkungan itu. Oke. Tapi ya karena bekerja ya dijalani. Iya. Apa kenangan terakhir yang Ibu Marsini masih ingat dari almarhumah ini, Bu? Kenangan terakhir ya seperti biasanya tidak mau foto. Terakhir ketemu itu foto-foto bareng karena saat itu pernikahan adik yang terkecil, jadi foto berdua, bertiga. Itu yang aneh seperti itu. Iya. Dan bagaimana Ibu serta anggota keluarga lainnya menjaga kenangan itu tetap dalam ingatan, Ibu? Iya, saya tetap menjaga, namanya orang menjaga kan bisa di hati untuk kenangan tersendiri. Tetap mengenang adik saya. Nomor satu ya kita tetap namanya adik, sekandung, itu tetap menjaga kenangan, tidak mungkin terlupakan. Ya. Awalnya sempat tidak percaya atau sempat ada keraguan nggak sih Bu pihak keluarga bahwa nantinya negara akan mengakui segala perjuangan yang telah dilakukan oleh Marsinah? Saya tidak berpikir sampai ke situ. Itu kalau sudah hak ya tetap akan berhak menyandang begitu. Tidak pernah terpikir sama sekali Bu ya? Tidak pernah terpikirkan dulunya, tapi karena teman-temannya berusaha, ya itu saya aminkan saja. Ada apresiasi nih Bu Marsini dari pendengar kami ya. Mungkin Ibu bisa memberikan tanggapannya. Silakan Bu Marsini. Terima kasih dari Ibu Dinda di Bogor. Ibu Dinda di Bogor dan Ibu Haryanti di Toli-Toli. Haryati di Toli-Toli. Iya. Terima kasih atas support dan semangatnya serta doa untuk adik-adik saya yang menurut Ibu membuat inspirasi kaum perempuan, juga akan menjadikan film-film bersejarah untuk anak-anak generasi muda yang belum tahu siapa Marsinah itu. Terima kasih. Baik. Saya sampaikan. Ya. Bu, saya ingin tahu juga ketika tadi menerima gelar ataupun penghormatan atau gelar pahlawan oleh Presiden Prabowo Subianto, apa yang disampaikan ketika itu Bu? Dan apa yang Ibu sampaikan juga ke Presiden? Terus Bapak Presiden ucapan terima kasih semuanya itu untuk Bapak Presiden, terima kasih atas apresiasinya diangkatnya Ibu Marsinah gelar pahlawan nasional itu. Iya. Dan kami juga melihat ya Bu ya bagaimana
bangga dan terharu tadi, terutama Ibu Wijiati ya, Iya, ketika betul, mendapatkan betul, betul, penghormatan gelar pahlawan ini di Istana Negara. betul, Iya. betul. Sempat berbincang juga Ibu dengan ahli waris atau keluarga pahlawan lainnya? Tadi ya dari ahli waris yang lainnya berbincang ya, Mhm. bercerita. Saya cuma tanya dari pahlawan siapa, begitu. Oke. Ibu kan berada di barisan depan ya Bu ya, kalau tidak salah ya? Betul, Iya. betul, iya, iya. Jadi sempat ada perbincangan ya dengan ahli waris lainnya di sana Bu ya? Ini perbincangannya cuma nggak ada terlalu dengan ahli waris yang lain, nggak Oke, ada. hanya saling sapa saja ya Bu Marsini ya? Iya. Baik. Nah, kalau tetangga bagaimana Bu menyikapi ketika mendengar nama Marsina dipastikan masuk dalam 10 nama untuk mendapatkan gelar pahlawan? Untuk tetangga di desa saya itu kebetulan ya supportnya itu bagus, Mhm. otomatis ya pasti ikut senang. Ikut senang ya. Dan setelah Iya. dipastikan bahwa hari ini 10 November mendapatkan gelar pahlawan, pihak keluarga sudah atau nanti dalam waktu dekat berencana untuk berziarah ke makamnya? Oh iya, pasti itu. Hmm. Kan kemarin juga sudah berziarah Oh, sudah juga Bu ya sebelumnya sebelum ya? saat tanggal ya masih dalam bulan-bulan kemarin itu. Karena gini, nama keluarganya Mbak Marsina ini kan tinggal adik dan kakak, jadi tinggal saya dan adik saya Iya, iya, iya. sama anak-anak itu. Iya. Nama Dan kebetulan tanggal 17 itu kan ada yang hajatan, pasti pulang nyekar kan begitu. Oke. Iya, nama almarhumah Marsina ini kan cukup dikenal luas, tidak hanya di dalam negeri tetapi di dunia internasional, terutama dalam perjuangan kaum buruh ya Bu ya. Dan kalau Betul, menurut Ibu Marsini, apa yang membuat perjuangan Marsina itu masih tetap relevan hingga saat ini? Ya karena paling tidak teman masih ingat perjuangannya, terus karena juga teman-temannya itu bekerja di perusahaan-perusahaan juga banyak yang berharap peningkatan kesejahteraan Oke. untuk kaum buruh itu. Terakhir Bu Marsini ya, apa doa Iya. Ibu untuk Marsina setelah gelar ini diberikan? Doa saya yang saya panjatkan untuk adik saya, pertama Al-Fatihah untuk adik saya, dan tetap berharap kepada Allah, memohonkan ampun dan diterima pahalanya pada saat masih hidup, Amin. dan disayang Allah, ditempatkan di sisi Allah, diterangi kuburnya, diluaskan Amin. kuburnya, dapat syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Baik, terima kasih banyak Bu Marsini sudah meluangkan waktu berbincang bersama kami Bu ya. Rencana kapan Ibu Iya, pulang ke sama-sama. rumah? Ibu tinggal di Jawa Timur juga ya? Besok. Oke, baik. Salam buat keluarga Ibu. Selamat malam, salam sehat. Waalaikumsalam. Demikian tadi kami berbincang dengan kakak dari Marsina, yaitu Marsini, yang hadir langsung sebagai ahli waris